Shalom saudara semua. Shalom, puji Tuhan, haleluya. We shall behold him. Ya saudara, tadi kita menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa indah. Ya, thank you Beka menyanyikan dengan sepenuh hatimu, dan thank you semua pemain musik. Ya. Kita akan melihat dia. Kita akan melihat Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Amin, haleluya. Ya. We shall behold him. Kita akan memandang dia. Memandang dia. Nah, kalau kita selama ini mengiring Yesus, mengikuti Yesus, namun tidak ada keinginan di dalam hati kita untuk memandang dia, ya, itu merupakan sesuatu yang rugi ya, rugi sekali. Kalau kita sampai hari ini sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya ada di dalam kehidupan kita atau di dalam diri kita ada suatu kerinduan, ada suatu keinginan untuk bisa memandang dia. Bukan hanya saja, aku kepingin ke Israel, karena di sana tempat lahirnya Tuhan Yesus. Di sana aku bisa memandang dia. Di sana sudah tidak ada Tuhan Yesus. Kalau kita ke Israel hanya tempatnya aja yang seperti itu. Dan di sana dijadikan pariwisata, jadi tempat wisata begitu aja. Kalau kita mau memandang Tuhan, kita harus ke Israel. Tidak. Selama aku belum bisa ke Israel, rasanya gak klop, gak pas, gak cocok kalau aku jadi orang Kristen. Aku harus ke Israel supaya bisa memandang dia. Tidak, saudara. We shall behold him. Kita akan memandang dia. Di mana? Di mana engkau berada saat ini, engkau dapat memandang dia. Amin. Bukan di tempat lahirnya. Bahkan banyak orang yang sudah datang ke Israel, tetap mereka tidak bisa melihat Yesus, tidak memandang Yesus. Bahkan mereka yang tinggal di sana, tetap mereka tidak bisa memandang Yesus. Dulu, sekarang, atau lusa, atau besok, mereka juga tetap tidak bisa memandang Yesus. Sebab kalau mereka bisa memandang Yesus, tidak harus menunggu 2000 tahun atau berapa ribu tahun. Saat Yesus ada di sana waktu Yesus lahir, mereka sudah bisa menerima Yesus. Namun saudara dan saya yang jauh dari Bethlehem, yang jauh dari Nazaret, kita di sini di Indonesia, yang mayoritas orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tetapi saudara dan saya bisa memandang Yesus Kristus di sini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus pun merindukan dirinya tuh dipandang. Merindukan dirinya tuh bisa dilihat orang yang dia kasihi. Ya kan, seperti sepasang kekasih atau suami istri. Ketika ia mengasihi mereka sepasang suami istri atau kekasih, mereka saling mengasihi. Mungkin waktu pertama kali berjumpa atau berkenalan, jarak jauh hubungannya, ya tidak bisa saling memandang, ya, jarak jauh dan tidak ada kesempatan untuk bertemu muka. Tetapi kerinduannya pasti adalah untuk selalu bertemu, ketemu, bisa ketemu, walaupun mungkin lewat yang zaman sekarang video call kah atau seperti itu, tapi bisa berpandang-pandangan. Betul? Kalau orang saling mengasihi, mencintai pasti kepingin memandang, ya. Tapi kalau sudah tidak mencintai pasti ingin jauh-jauh untuk tidak memandang. Jangankan memandang, kalau bisa ngelihat aja fotonya aja disobek-sobek seperti itu, misalnya seperti itu. Iya kan?
Kalau sudah tidak mencintai, di folder itu galeri foto, hapusin semua, sudah pasti seperti itu. Tetapi kalau masih ada kasih, waduh, dipandangin terus. Tidak bisa bertemu dengan orangnya, fotonya dipandangin terus. Betul? Siapa yang masih suka memandangin foto istrinya, suaminya? Pandang langsung sudah bosen, katanya gitu. Katanya Pak Kris. Jangan sampai bosen loh Pak Kris, gak boleh loh. Tuhan Yesus saja tidak pernah bosan dengan kita. Ya, Dia ingin rindu kita ini selalu memandang Dia. Dan Dia rindu pun selalu memandang kita. Ya, pada suatu hari Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya tentunya. Ya. Dia memiliki beberapa orang yang Dia kasihi. Ada sekeluarga yang Dia kasihi. Ya, sekeluarga 3, kakak beradik. Mereka kasih, Yesus sangat mengasihinya. Ya. Suatu saat ketika Dia sedang berpergian bersama dengan murid-muridnya, datang sebuah kabar bahwa orang yang Dia kasih ini sakit. Ya, sakit keras. Ya. Seharusnya Dia segera kembali untuk menengok. Seharusnya Dia segera kembali untuk menengok kalau Dia mengasihinya. Begitu ya. Tetapi memang betul Yesus mengasihi orang ini. Saudara tahu siapa namanya? Lazarus. Tapi yang Dia kerjakan malah justru Dia tinggal berapa hari lagi di tempat itu? 2 hari lagi. Dia baru dengar kabar Lazarus sakit. Tapi Dia malah justru extend, tinggal lebih lagi lama, 2 hari. Sampai kemudian lewat 2 hari, ada kabar yang tadi sakit ini sudah meninggal. Begitu mendengar kabar meninggal, barulah Dia datang kembali menjumpainya. Tetapi saudara-saudaranya Lazarus, Maria dan Marta ketika melihat Yesus datang, ya, Dia sudah meninggal. Coba waktu pertama kali dikasih kabar bahwa Lazarus sedang sakit dan engkau datang, pastilah ia tidak akan meninggal. Tetapi dia sekarang sudah meninggal. Tapi aku percaya pada waktu nanti, hari kebangkitan, ia akan dibangkitkan. Dan Yesus berkata kepada kedua saudara kembar ini, Marta dan Maria, di mana Dia? Dan mereka membawa Yesus ke kuburan daripada Lazarus. Ya. Dan Yesus berkata, ya, di dalam Yohanes 11. Ya. Saya putus dulu yang di Yohanes 11 di ayat yang ke-24. Ya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dialah yang akan datang ke dunia ini. Dia berkata kepada Marta. Ya. Kemudian ketika Yesus berkata kepada Maria di ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan Dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata,
Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi ketika Yesus kembali, menurut orang-orang di sana adalah sudah terlambat. Terlambat sudah. Sudah terlambat Tuhan. Dia sudah dibaringkan sudah 4 hari. Dikubur. Tapi ya ini mau di mana? Kau baringkan mereka. Lalu diajaknya Yesus ke sana. Yesus diajak untuk melihat. Lalu kata Yesus di ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah sudah aku katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Yesus berkata kepada Marta dan Maria, aku sudah berkata kepadamu, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Yaitu ekspresi dari excellency-nya, keunggulannya dia, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Dia akan kamu lihat kalau kamu percaya. We shall behold him. Kalau kita mau melihat dia, kita harus memiliki iman percaya. Kalau kita percaya, bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus, maka kita akan melihat kemuliaan daripada Tuhan Allah Bapa. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ketika mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan dia berkata-kata kepada Bapa, ya, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka ini percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Pada saat itu Yesus berkata kepada Bapa. Setelah ia berkata kepada setiap orang yang di situ dan kepada Marta dan Maria, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan daripada Bapa. Dan batu itu disuruh minggir, dipinggirkan. Dan kemudian saatnya Yesus berkata-kata, berbincang-bincang, berkomunikasi dengan Bapanya yang di surga. Dan dia berkata, dia melihat ke langit dan dia berkata, Bapa, aku tahu, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tahu engkau mendengarkan aku. Engkau selalu mendengarkan aku. Itu Yesus tahu bahwa Bapanya selalu mendengarkan Yesus. Namun at this time, kali ini, ya saya terjemahkan dengan gaya bebas. Tapi kali ini ya Bapa, karena orang banyak ini semua berdiri mengelilingi aku, tunjukkan supaya mereka semua ini percaya kalau engkau mengutus aku. Yesus sudah tahu bahwa ia diutus oleh Bapa. Dan hubungan Yesus dengan Bapa sangat erat sekali. Namun ketika ia dikelilingi orang banyak yang tidak percaya, hanya beberapa orang yang percaya. Tapi ada lebih banyak orang yang tidak percaya kepada dia. Dan Yesus berkata kepada Bapa, Bapa, selama ini engkau selalu mendengarkan aku. Aku tahu itu.
Tapi kali ini Bapa, supaya orang yang berdiri saat ini mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Kemudian dia berkata di saat itu, di tempat itu juga, dia tidak lari masuk di dalam kubur tersebut. Dibangun-bangunkan, dikoncang-koncangan, ditumpang tangan. Yesus tidak lari masuk dalam kubur. Dia hanya di depan kubur itu. Dan dia berseru dengan suara yang keras, Lazarus, keluarlah. Orang yang mati itu, yang sudah 4 hari itu mati, sudah bau kata mereka, keluar. Mati atau hidup keluarnya? Hidup. Orang mati gak bisa keluar. Yang keluar adalah orang hidup. Pada saat dia dibaringkan, Lazarus mati. Tapi ketika Yesus berseru, mengeluarkan firman, berkata, berfirman, setelah dia bergaul dengan Bapa, setelah ada suatu kesepakatan dengan Bapa, bahwa juga adalah kehendak Bapa untuk Lazarus dibangkitkan, supaya orang-orang itu semua percaya kepada Bapa dan kepada anak ini. Baru Yesus speak the word, Lazarus came out. Lazarus keluarlah. Dan Lazarus keluar hidup. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus yang saat itu terbalut dengan kain kapan, terikat dengan kain kapan, dibungkus dengan kain kapan. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, buka, lepaskan kain kapan itu. Saudara, ketika Yesus berkata, Lazarus keluarlah, dia berkata dengan imannya siapa? Imannya Bapa. Dia berkata karena dia adalah sebagai wakil dari Bapa di bumi ini. Bapa tidak kelihatan. Yang saat itu bisa dilihat orang banyak adalah Yesus. Dan ketika Yesus mengeluarkan perkataan, itu adalah firman daripada Allah Bapa. Orang yang sudah mati 4 hari bisa hidup, bangkit. Karena apa? Iman, percaya. Dan karena orang-orang itu yang tidak percaya juga, Yesus mau menunjukkan kuasa, kebesaran daripada Allah Bapa. Nanti juga pada saat akhir zaman, yang kemarin saya sudah sampaikan, akan ada banyak orang, dan Yesus juga menyampaikan itu di firman Tuhan, bahwa semua mata, semua orang akan melihat dia datang di atas awan. Supaya semua orang tuh melihat memang betul anak manusia. Dan memang betul adalah Allah yang luar biasa. Tetapi ada 2 jenis orang yang melihat pada saat itu. Yang melihat dengan meratap, karena gak bisa bergaul lagi, tidak bisa bergabung dengan Yesus yang di atas awan. Tapi ada lagi kelompok lain, adalah orang yang melihat. Dan orang-orang yang melihat ini adalah orang-orang pilihannya, yang akhirnya bersama-sama dijemput bersama dengan Yesus. Semua mata akan memandang Yesus. Bukan hanya sekelompok orang, bukan hanya satu gereja. Seluruh dunia, semua mata akan memandang Yesus nanti. Yesus datang di atas awan, menjemput orang-orang pilihannya. Dan kita yang percaya kepadanya harus menjadi orang pilihannya. Oleh karena itu saat ini, ketika kita berkata, we shall behold him, itu dengan iman. Karena tanpa iman tidak mungkin bisa orang itu berkenan kepada Allah. Tanpa iman, Ibrani berkata, tanpa iman tidak mungkin orang itu bisa berkenan kepada Allah. Dan juga berkata bahwa tanpa kekudusan, seseorang tidak akan bisa melihat Allah. Kalau kita beriman, berarti kita harus terus menjadi kudus, hidup kudus. Ingat tema yang berapa tahun yang lalu?
Be holy for I am holy. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan Allah Bapa. Kalau kita mau melihat Dia, kita harus memiliki iman. Imannya bukan imannya kita, tetapi imannya Tuhan Allah Bapa. Imannya Tuhan Allah Bapa yang bisa memindahkan gunung. Iman daripada Tuhan Allah Bapa yang bisa memindahkan gunung. Dan Yesus berkata, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, lalu kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah kau dari tempat ini ke sana. Dan Tuhan Yesus berkata, gunung itu akan beranjak. Hanya sebesar biji sesawi. Saudara tahu biji sesawi itu sebesar apa? Saudara tahu biji apa itu? Kayak apa? Selasi atau apa sih? Wijen seperti itu, kecil sekali seperti itu. 2 biji, kecil banget. Kalau bijinya jeruk kan agak besar ya. Ini kecil sekali. Artinya apa? Kita sudah menerima 2 iman sebesar biji sesawi ini. 2 biji sesawi itu dikasih kepada kita sebagai modal. Tuhan Allah Bapa sudah memberikan iman itu kepada kita. Untuk bisa memindahkan gunung tidak perlu iman besar, tapi iman yang berasal dari Tuhan Allah Bapa. Itu yang bisa memindahkan. Ya. Seperti Yesus. Yesus memang Tuhan. Anak manusia. Namun ketika dia berseru, Lazarus keluarlah, dia harus berkata-kata dulu kepada bapaknya. Dia harus menjalin hubungan dulu dengan bapaknya. Harus ada komunion, harus ada apa? Kesatuan dulu dengan bapaknya. Jadi satu dulu, benar enggak? Ini kehendak Bapa untuk Lazarus dibangkitkan. Dan pasti karena untuk apa? Supaya banyak orang jadi percaya. Dan ketika dia menyampaikan, keluar begitu saja. Tidak pakai bahasa yang panjang lebar. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus disebutkan semua kata-kata firman Tuhan. Tapi Tuhan cuma berkata, Lazarus keluarlah. Sama seperti Bapa menciptakan bumi. Tidak dengan panjang lebar, tapi jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ketika Tuhan Allah Bapa menciptakan bumi tidak dengan mantra yang besar, panjang-panjang, quote yang banyak, panjang lebar. Tapi firman-Nya Dia hanya sekedar Dia berkata, jadi terang, itu kehendaknya Dia. Pisahkan itu air semua, terpisah semua. Singkat. Kata-kata yang keluar dari Bapa firman itu singkat, tetapi itu mengandungkan kehendak daripada Dia untuk terjadi. Dan itu terjadi. Nah saudara, kalau kita mau melihat kemuliaan Allah Bapa, kita harus memiliki iman seperti Allah Bapa. Apa yang mati dalam kehidupanmu? Seperti Lazarus yang sudah 4 hari mati. Apa yang sudah busuk dalam kehidupanmu? Apa yang sudah basi dalam kehidupanmu? Selama engkau bergaul dengan Tuhan Allah Bapa, dengan Roh Kudus, ya, kau memiliki iman itu. Dan memperkatakan iman, bukan hanya memperkatakan saja, tapi betul-betul mengeluarkan firman tersebut. Dengan berfirman, jadilah terang. Lazarus, keluarlah. Apa yang mati dalam kehidupanmu? Usahamu, pekerjaanmu, keuanganmu. Selama engkau bergaul dulu dengan Bapa dan kau percaya kepadanya, maka kamu akan melihat kemuliaan Bapa. Kamu akan melihatnya. Seperti Yesus berkata, keluarlah. Nah, iman yang sedemikian inilah yang harus kita miliki. Amin.
beberapa hari yang lalu atau minggu-minggu yang lalu, ya, boleh ini bulan apa nih, Februari atau Januari seperti itu. Ya. Kalau saya tidak, saya menyampaikan ini sebagai suatu yang kesaksian atau juga bukan menceritakan yang apa ya, keadaan, tapi saya rasa saudara semua sudah tahu keadaan kita di menara ini. Sejak Opa tidak ada, engkau sudah tahu semua. Opa nggak ada sekitar tahun 20 ya, tahun 2020. Sekarang 2023, sudah hampir 3 tahun. Tetapi menara ini tetap ada. Amin. Tetap ada. Ya. Saudara, ketika hal itu terjadi, sungguh berat bagi saya. Berat sekali bagi saya. Karena saya tahu banyak mata yang sedang memandang saya. Memandang bukan memandang untuk seperti apa. Memandang untuk kapan nih jatuhnya, kapan ini. Bahkan bukan hanya orang luar, orang yang di dalam pun akan memandang saya seperti itu. Banyak yang di dalam menara juga memandang. Kapan ini jatuhnya, menunggu kapan seperti itu. Itu saya melihatnya walaupun ada di menara, walaupun ikut pelayanan. Tapi saya bisa melihat rohnya. Melihat seperti itu, menanti-nantikan. Nah itu berat sekali. Dan ketika setiap hari dari tahun 20 sampai hari ini harus ada dana untuk operasional di Menara Doa Jakarta ini. Itu enggak sedikit saudara. Bagi orang lain menara ini kecil. Bagi saudara mungkin menara ini kecil, enggak ada artinya dengan gereja yang lain kecil. Tapi bagi saya besar sekali saudara. Besar sekali. Sangat besar. Bagi orang gereja lain kecil. Tapi di menara ini dari sebulan setiap hari selalu ada aktivitas. Tidak ada yang kosong di menara ini. Kalau di gereja hanya hari Minggu aktivitasnya. Tetapi menara ini berjalan terus. Dari tahun ke tahun, dari 20, 21, 22, 23. Dapat dari mana biayanya? Tuhan. Karena selalu saya berkata, Tuhan punya, saya punya. Saya punya, Tuhan punya. Dan Tuhan punya sudah ditaruh di saya. Dan saya punya sudah saya taruh di Tuhan. Jadi itu hubungan selalu seling begitu. Terus menerus. Mungkin saudara tidak melihat dan tidak tahu. Dan memang saya tidak pernah bercerita kepada saudara. Kalau saya ceritakan, saudara akan melihat dan percaya. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Sungguh luar biasa dahsyatnya. Dan dari tahun 20 sampai sekarang saya diajar untuk bisa melihat Tuhan secara face to face now, sekarang. Bukan nanti kalau saya meninggal. Bukan nanti kalau saya dipanggil Tuhan. Tapi saat ini pun saya sudah bisa melihat Dia face to face setiap hari. Saya tidak harus menunggu saya dipanggil Tuhan untuk melihat Tuhan. Dari setiap hari saya melihat Tuhan. Betapa Dia luar biasanya. Ya. Banyak saya nggak mungkin bisa menceritakan itu kepada saudara. Tapi yang barusan saja yang saya mau ceritakan. Ya. Yang terakhir ini dan luar biasa. Kedahsyatannya Dia luar biasa. Saya sempat berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak mampu meneruskan menara ini. Ini terlalu besar bagi saya. Ampuni saya tidak mampu. Ya, terus terang saya ingin mundur. Saya nggak mampu Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, bukankah aku sudah berkata, I am your husband. Saat pertama kali tahun 2001 berhubungan dengan saya 2002, saya sudah mengikat ikatan sebagai mempelai kepada Yesus Kristus.
Dan kemudian dia berkata, aku yang akan membiayai semuanya. Dan akhirnya saya muncul dan saya berkata, my husband shall supply all my needs. Itu yang saya keluarkan. Dan saya bersuka cita walaupun saudara, kalau saya buka nih ya, tidak ada dana. Tetapi saya berkata, my husband shall supply all my needs. Karena kebutuhan saya bukan kebutuhan saya pribadi. Kebutuhan saya adalah untuk memenuhi kebutuhan semua orang yang ada di menara ini. Ada berapa banyak orang di menara ini? Kalau dihitung ada berapa jumlah keluarga di menara ini? Jadi kebutuhan saya bukan pribadi saya. Dan Yesus tahu itu. Dan saya katakan, Tuhan, all my needs is your needs. Kebutuhan saya adalah kebutuhannya Tuhan. Kebutuhannya Tuhan adalah memenuhi kebutuhan saudara semua yang ada di sini. Amin. Bergaul, bergumul, melihat rekening, gak ada. Melihat tagihan, wah. Saya jujur nih, saya buka, saya gak akan ngomong apa. Kalau saya dapat WA dari David itu saya takut sekali. Karena isinya adalah minta dana. David selalu isinya adalah kalau sudah saya ditanya, ting, saya tahu, saya kasih spesial suara untuk David. Ya memang lain, WA-nya saya lain. Dan saya langsung, Tuhan, itu WA David Tuhan. Saya bilang gitu, isinya apa Tuhan? Saya bilang gitu, saya berdoa di ini. Kemudian saya pelan-pelan saya buka kayak melirit kartu gitu ya. Buka gini, nah benar, isinya adalah tagihan. Dan saya, Tuhan nih Tuhan. Nih, saya tunjukin aja, nih Tuhan, David minta ini. David. Dan permintaan David bukan untuk David. Adalah untuk menara, untuk semua ini. Saya serahkan pada Tuhan. Ya, terus saya cuma balas dia, sabar ya David, gitu aja. Oke, katanya gitu. Saya gini, saya bukan komplain ya, tapi saya ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, boleh gak sih saya tukar tempat sama David? Saya bilang gitu ya kan. Boleh gak saya tukar sama David? Saya bilang gitu. Ya, kok dia ya? Terus abis gitu bunyi lagi HP satunya. Ting, 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 ting. Ya, aduh Tuhan, siapa lagi Tuhan? Saya sebelum kan, ya, yang di Surabaya. Bu, dana bu, ini gini. Aduh Tuhan, ya tuh. Kawin semuanya. Saya bilang, enak ya. Mereka cuma minta, bu dananya habis gini. David gini. Saya pertama langsung duk gini ya. Terus Roh Kudus bilang gini, bagaimana kalau kamu juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan? Oh oke. Saya langsung WA Tuhan. Tuhan, dana yang dibutuhkan sekian. Saya WA semua ini. Sudah ya? Sudah, saya lepas ya, tinggal. Saya mau menempatkan diri saya sebagai hamba. Karena semua pegawai-pegawai, ini saya anggap pegawai maksudnya ya hamba itu enak aja lampor. Habis. Belum lagi Nasya, ibu berasnya habis. Belum lagi ini. Ibu ini semua lagi. Oke, enak ya habis gitu. Ya. Habis, oke. Dan saya juga, Tuhan habis ini semuanya. Tuhan uangnya habis, bagaimana? Seperti itu. Udah tau? Percaya kan? Percaya. Tapi gak cukup cuman percaya saja saudara. Gak langsung datang saudara. Itu Roh Kudus yang bekerja. Ya, membuat saya dilatih, saya jadi besar, jadi badannya besar ini supaya tahan. Ya, menghadapi seperti itu jadi supaya tahan. Kalau misalnya badan saya kurus seperti Lydia, saya tambah mikir tambah kurus lagi, tambah jatuh, nggak kuat nanti saya. Jadi dia kasih badan saya yang besar supaya kuat, gitu. Teriaknya juga kuat nih. Ya, kalau nggak ada orang saya teriak, Tuhan di mana, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Saya berteriak. Tapi suatu saja juga merajuk, Tuhan gimana sih? Jangan tinggalin saya dong. Saya juga gitu. Jujur itu yang saya lakukan bergaul dengan dia.
Di mana sudah tahu saya berteriaknya? Kamar mandi, nggak ada lagi tempat, mau nggak di kamar mandi. Di situ saya sambil shower, saya berseru, nangis, air sama showernya jadi satu gitu ya. Di situ dia berseru, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Dan Tuhan berkata, I will not leave you hopeless. Itu yang Tuhan katakan. Aku tidak akan membiarkan kamu tanpa pertolongan. Dan ayat ini yang saya dapat, Yakobus 13. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ketika saya diberikan firman ini kepada saya melalui Roh Kudus, janganlah kamu menjadi hamba uang. Saya langsung, enggak kok Tuhan, kan aku hambamu, aku enggak hamba uang. Tapi kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gelisah kalau enggak ada uang? Berarti kamu hambanya uang. Saya kaget, oh gitu. Kalau kamu hambaku, kamu tidak akan takut. Kalau kamu adalah hambaku, sekalipun tidak ada dana di rekeningmu, tidak ada apapun, kalau kamu hambaku, kamu gak akan takut. Saya langsung terkejut dan saya minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya berkata saya tidak mau jadi hamba uang. Oleh karena itu saya tidak takut. Tidak takut sedikit pun. Cuman ketar-ketir. Tanggal 28. Besok cepet lagi pulang. Oh seneng kok dimana menyanyi, menyembah Tuhan. Begitu pulang, cepet sekali. Besok pagi lagi 29. Tuhan lagi, oh seneng nyembah coba. Aja seneng lagi. Pulang lagi 30 Tuhan. Kurang berapa hari lagi ini harus membayar semuanya. Gak takut, aku gak takut. Cuman di sini dak dik ada tetap. Tapi saya mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, aku gak takut. Kalau misalnya tanggal 31, saya gak bisa, gak ada dana untuk kasih semua orang PK. Apakah kalian marah sama saya? Oh enggak, tapi dicatat. Itu saya gak takut. Oke, saya terus. Nah, barang-barangnya Tuhan ada pada saya. Segala miliknya Tuhan ada pada saya. Tuhan punya, saya punya. Saya punya, Tuhan punya. Lalu saya selalu, apa Tuhan yang mau kau lepaskan? Apa yang mau kau jual? Silakan, semuanya sudah saya taruh di market, saya jual semua, sudah. Terserah Tuhan, saya sudah melepaskan itu semua. Ya, saya sudah lepaskan. Yang ini belum, yang ini saya tanya belum, yang ini belum, oh yang ini belum. Saya ini tinggal 1 hari lagi Tuhan. Kok ini semua masih belum bagaimana? Ya, ada satu barang, ya, barang itu bagus, saya tidak perlu jelaskan apa, dan nilainya sebetulnya tinggi banget. Ya. Tetapi kemudian ditawar orang itu dengan murah sekali. Sudah berbulan-bulan yang lalu sudah ditawar itu diminta segini dengan harga yang apa ya, kalau dari harga yang saya kehendaki atau inginkan itu separuh dan di bawah separuh. Waduh, hatinya ini rasanya, Tuhan, saya tanya,
Masa sih Tuhan barang ini dijual segini? Masa sih barang ini harus dilepas segini Tuhan? Ini punyamu loh Tuhan, bukan saya. Nah pada saat itu needs-nya saya, kebutuhan saya harus segera punya dana. Kalau saya takut nih, ya sudah daripada nggak tenang, sudah deh lepaskan gitu kan. Ini sudah mulai melepas, tapi ada suara kudus, jangan. Oke, enggak. Terus ya itu saya dilatih, Tuhan dilatih. Dan sesaat kemudian saya mengalami dibawa oleh roh dulu sama Tuhan. Kembali lagi. Bagaimana saya disuruh bergerak, berjalan. Pada satu saat itu saya dalam keadaan sakit. Ya, hanya ada David dan Nasya yang di rumah saat itu. Saya sakit, kaki saya kram. Tapi kemudian saya tahu bahwa saya ini mau dibawa keluar sama Tuhan. Saya mau dibawa dalam roh. Ya, saya mau dibawa dalam roh seperti itu. Kaki saya dua-dua kram. Ini sampai di atas. Dan saudaraku yang gak kasih, kalau engkau gak tahu hari ini, saat ini saya berdiri. Kaki saya dua-dua ini kram. Now. Sekarang ini kaki saya ini kram. Betis samping ini kaki saya kram. Ya, itu sampai di sini. Saat ini kram. Sakit, kalau saya katakan sakit. Dan ketika itu mereka berdua katanya masuk, tetapi saya sudah hilang, sudah lepas seperti itu. Dan kakinya mereka lihat tuh kaku sekali kaki saya, kaku sekali. Karena ketika itu saya dibawa oleh Tuhan untuk berjalan. Saya disuruh berjalan di dalam salju yang segini. Jadi ada salju itu sampai di sini. Ya, berjalan, saya disuruh gerak, berjalan yang gak bisa Tuhan, tidak bisa. Kedua tangan saya dipegang oleh Bapa dan anak. Suruh berjalan, tidak Tuhan, tidak bisa. Saya hanya bisa menggerakkan, bergeraklah, bergerak gini kakinya begini. Dan David melihat dengan Nasya, kata kaki saya itu langsung kaku satu, kakunya satu lagi dilepaskan, lemes, kaku lagi, itu terus begitu. Dan mereka melihat bagaimana itu, katanya mereka ada urat saya itu kelihatan. Apa itu namanya bahasanya? Merongol, nah kelihatan gitu, dan kelihatan ada bergeraknya. Otot itu bergerak, mereka melihat itu semua. Tapi saya sudah, katanya menurut mereka tidur, tapi tidak. Terus suruh bergerak, dan saya bilang, Tuhan gak mampu, gak bisa. Bergerak. Saya gerak ini lagi, gerak ini. Dan itu lama mereka melakukan itu, melemaskan, tiba-tiba kaku. Tapi suatu saat ketika saya berkata, Tuhan ampuni saya gak bisa gerak lagi. Ampuni saya Tuhan. Kemudian saya itu diangkat terbang. Dan saya itu langsung lega. Dan saya ditaruh di semak belukar yang ada apinya. Tapi tidak membakar semak itu. Dan di situ saya tetap dipegang kedua tangannya, saya suruh berjalan di semak belukar itu. Saya bisa berjalan di dalam semak belukar itu. Ada api, tapi tidak terbakar. Di situ saya menikmati kenikmatan yang luar biasa. Rasanya tenang sekali, luar biasa. Dan katanya mereka berdua, setelah saya diangkat itu langsung lemes, katanya seperti itu. Dan Nasya katanya melihat muka saya itu tersenyum dan kayaknya bahagia seperti itu. Kurang lebih berapa, 1 jam setengah, hampir 2 jam. Setelah itu saya dihempaskan kembali lagi. Dan mereka, saya kaget, kok ada di kamar saya. Emang saya terjadi apa? Jadi saya gak tahu. Menurut Nasya, saya telepon dia. Tetapi saya tidak telepon sama sekali. Saya sudah tidak sempat telepon. Tidak bisa sempat telepon karena keadaan tubuh saya itu kaku semuanya. Tapi di situ saya mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan saya tenang. Sekalipun saya harus lewati api, semak belukar, justru di situ membuat saya bisa berjalan. Itu hari Minggu tanggal berapa saya lupa. Kemudian malam hari saya kram lagi. Saya bertemu, dibawa lagi dengan Tuhan lagi. Dan besoknya ya, ada lagi yang WA. Ibu,
ini barangnya boleh nggak? Ada yang nanyain. Tiba-tiba saya itu WA terus, dia bilang, ini ada orang tanya di barangnya ibu ini. Dia bilang gitu. Ini sebetulnya ibu mau jual nggak sih? Dia bilang gitu. Saya tanya, berapa dia berani? Dia bilang gitu. Terus dia balik gini. Ini aneh bu, orang ini nggak pernah suka barang ini. Orang ini nggak suka barang gede kayak gini. Tapi dia tuh telepon saya, tiba-tiba pagi-pagi subuh dia telepon saya minta barang ini. Saya langsung tanya, Tuhan, ini bang, Tuhan, tunggu. Terus dia jawab gini, doanya ibu dijawab. Dia berani berapa? Saya bilang, gini aja deh, ibu mau berapa? Ditanya kayak gitu, saya langsung, Tuhan berapa Tuhan? Gitu kan, Tuhan mau kasih berapa? Nah, saya mendengar angka dan saya tulis angka itu, sekian. Oke bu. Nanti saya ini kan ketemu orang ini. Ya. Singkat cerita, angka yang saya minta itu jauh di atas pasaran dan tinggi sekali. Dan menurut mereka ini tidak mungkin barang itu terjual dengan harga segitu. Ya. Orangnya langsung besoknya, barang itu diambil, dibawa, dan orang itu langsung dipertemukan dengan saya by phone. Saya katakan, ya silakan, saya segini. Oke baik bu, sebetulnya saya nggak suka barang gede, tapi nggak tahu kenapa saya ini kok disuruh beli. Saya cuman gini, ya kamu disuruh Tuhan Yesus, saya katakan demikian. Ya nggak tahu, saya hamba Tuhan, saya bilang gitu. Kamu pasti disuruh Tuhan Yesus. Kalau kamu beli barang ini, kamu memberkati hamba Tuhan, kamu pun akan diberkati Tuhan. Amin, dia bilang gitu. Nah saudara, laku. Yang menurut mereka yang menjualkan itu harusnya itu pasarannya itu rendah. Saya tidak akan lepas itu dari dulu. Tapi dia maksa, ayo bu daripada gini. Tidak bisa lepas karena itu barang bukan punya saya, itu punyanya Tuhan. Saya bilang, saya harus tanya yang main punya. Terus lagi, nah kebetulan yang ini, bukannya kebetulan, ini Tuhan perintahkan sendiri. Pagi-pagi dia telepon saya. Dan orang itu juga pagi-pagi telepon saya minta barangnya ibu ini. Dikasih barang lain gak mau, minta barangnya ibu ini. Dan dengan harga yang saya kasih tinggi, dia mau. Itu tanggal 31. Jadi 31. Mepet toh. Tuhan berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Dan saya tahu, ini adalah dari Tuhan. Dan orang yang melakukan ini, yang mengerjakan ini, dia sampai dia ngomong, luar biasa bu, dia bilang gitu. Semua itu melihat peristiwa ini, terdiam semua temanku. Karena ini gak mungkin. Saya bilang, itu karena Tuhan Yesus, saya katakan. Dia bukan orang yang percaya. Iya bu, betul, amin, amin. Dahsyat ya, dahsyat. Iya dahsyat, aku bilang gitu. Karena tidak mungkin bu orang ini gak suka barang yang gede. Punya ibu ini gede. Dan dia maksa yang punya ibu. Dikasih yang lain gak mau. Nah, itu berarti Tuhan. Nah kalau misalnya saya ini memaksakan diri saya karena kebutuhan yang lalu-lalu itu, saya iakan dengan tawaran yang rendah. Karena ketakutan saya. Wah daripada gak laku, daripada ini, udahlah kalau kita terima uang kan rasanya, tenanglah jiwaku, kan gitu kan ya. Oh sudah, tenanglah, kita bisa gini. Memang betul kalau ada kayak gitu. Tapi Tuhan gak mau kita kayak gitu. Tuhan gak mau kita menenangkan diri kita, menaruh diri kita di uang. Tuhan mau menaruh diri kita di tangannya Dia, bukan di uang. Tanggal 31. Di menara ini hanya satu orang yang tanya ke saya. Tanggal 31, tanggal 1. Apalagi Cik yang kau lepaskan? Yang dilepaskan akhirnya dijual itu apa? Dia tahu. Hanya satu orang yang tahu.
kok bisa kasih semua PK ini, apa yang kau lepaskan? Saya bilang, nanti kamu akan tahu, kamu akan lihat, saya akan saksikan. Sebetulnya barang itu adalah kesukaan saya. Ya. Tetapi kalau itu punyanya Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan. Dan melepaskan itu ringan banget karena itu punyanya Tuhan. Dengan iman. Dan saya bisa melihat, ini Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang kirim orang pembeli itu. Semuanya Tuhan yang kirim. Kalau bukan Tuhan gak bisa. Kalau kita percaya, kita akan melihat. Seperti kita di dalam kehidupan kita. Saudara pernah gak masuk di dalam suatu mall dengan pintu yang otomatis terbuka? Masa dari jarak 2 meter pintu itu akan membukakan untuk dirimu? Enggak. Ketika engkau ada di depan ini baru pintu itu terbuka. Kerajaan surga adalah kerajaan surga yang otomatis. Amin. Kerajaan surga ini otomatis. Saudara pikir dunia ini yang dunia otomatis? Tidak, palsu. Dunia ini otomatisnya, dunia ini palsu. Tapi kerajaan surga itu otomatis. Dari sini semua kerajaan surga itu sudah otomatis. Otomatis terbuka. Sekarang banyak orang pakai remote control, semua pakai remote supaya kelihatan otomatis. Otomatis terbuka. Tetapi tetap tidak otomatis, saudara. Tetap ada kegagalan dari otomatis yang mereka desain. Tapi desain dari surga tidak pernah gagal. Ada orang yang punya rumah mewah, semuanya itu by remote control, semuanya. Remote semuanya itu otomatis, semuanya otomatis. Otomatisnya dengan apa? Dengan voice. TV turun. Kopinya bisa buat sendiri. Rotinya bisa dipanggang semuanya. Ya semuanya by voice bisa terjadi. Pintu buka, pintu terbuka, segala macam begitu dengan voice. Dia mau meniru siapa? Alkitab dengan apa? Word of God. Dengan firman Tuhan. Apa yang saya perkatakan pada saat itu? Saya hanya berkata, terjual. Dan itu terjual. Seperti Tuhan berkata. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Saya berkata, terjual, dan itu terjual. Dunia meniru. Dengan apa? Pakai remote control dengan apa? Voice, dengan suara. Semua alarm itu dengan voice, dengan suara. Ya, suatu waktu orang itu yang punya rumah itu semua wah pakai model elektronik yang luar biasa canggihnya. Semua pakai mulut, semua dengan ucapan kata-kata. Pintu juga alarmnya dengan voice. Suatu saat dia keluar, kalau dia keluar, open the door, pintu terbuka. Close the door, lock the door di lock, by lock, semua terkunci. Dan dia pergi. Mereka apa? Merekam suaranya, betul kan? Dia pergi ke dokter gigi, dia cabut gigi. Dia pulang, hujan badai. Open the door, gak di-open. Open the door, gak di-open. Open the door, gak di-open. Sudah bahasa kuyup, karena voice-nya sudah berubah. You know, mengerti saudara? Itu dunia. But the word of God tidak berdasarkan suaramu, tapi berdasarkan firman Tuhan. Amin. Dia yang punya rumah, dia yang desain, dia kehujanan gak bisa masuk gara-gara suaranya dicabut, itu giginya dicabut jadi berubah suaranya. Dan itu alarm tidak bisa mengidentifikasi itu suara bosnya. Kasihan deh. Tapi surga mendengar suara dari Bapa yang ada di dalammu. Bukan surga mendengar mengingat suaramu. Tapi apa yang kau keluarkan dari mulutmu, itu yang membuka pintu surga. Amin. Jadi otomatis. Jadi jangan pakai alarm yang kayak gitu ya. Kalau kamu cabut gigi berubah suaramu gak bisa masuk loh kamu.
open the door, gak boleh. Mereka gak ngerti, open the door. Ini tulisannya adalah error gitu terus semuanya. Error is not him. Error. Kenapa? Padahal dia berkata, this is me. Tambah lagi error gitu. Kenapa? Mereka hanya identifikasi by voice, human voice. Tapi pintu kerajaan surga terbuka. Thy kingdom come, thy will be done. Bukan dengan suaramu, tapi dengan firman yang keluar dari mulutmu. Dan itu akan otomatis terbuka. Amin. Tidak harus dengan memperkatakan ayat firman yang banyak. Tapi dengan iman. Imannya siapa? Allah Bapa. Bangkit. Hidup. Sembuh. Apalagi? Terang, jadilah terang. Saya katakan terjual. Walaupun mau gigi dicabut, mau kayak gimana pun, kalau engkau memperkatakan firman Tuhan dengan iman dari Allah Bapa, tetap terjadi. Katakan amin. Ini yang Tuhan katakan, kalau kamu percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah Bapa. Ketika saat itu saya berkata terjual, barang itu belum terjual. Ketika saya berkata terjual, jadi terang, terjual, belum terjual. Tapi iman itu sudah bergerak, sudah berjalan. Tapi roh itu, firman itu sudah berjalan. Segala sesuatu terjadi di alam roh terlebih dahulu, baru terjadi di alam nyata kita. Amin. Percaya. Saat ini saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah my husband. Dan saya adalah hambanya Yesus, bukan hambanya uang. Saya gak peduli, saya gak pegang uang. Saya gak peduli, saya gak punya uang. Saya bukan hambanya uang. Hamba Tuhan tidak harus memiliki uang. Tapi hamba Tuhan harus memiliki apa? Firman-Nya Tuhan ini harus ada. Amin, saudara. Saudara gak perlu punya uang untuk bisa hidup. Tapi kalau engkau punya firman daripada Allah Bapa, engkau pasti hidup. Saudara pikir dengan uang kita bisa hidup? Tidak. Tapi dengan firman Tuhan, engkau hidup. Jadi apa yang mati dalam kehidupanmu? Apa yang sakit dalam tubuhmu? Berkatalah sembuh, jadilah sembuh. Asal engkau percaya. Kalau engkau ragu-ragu, gak bisa. Berapa kali harus berkata? 1 kali, 2 kali. Tapi di sini ada betul-betul iman dengan roh Allah. Selanjutnya apa? Bersukacitalah. Bersyukur, terima kasih, menyembah dan teruslah bergaul dengannya. Biarkan firman itu sendiri yang bekerja, dan firman yang sudah keluar dari mulutmu, dia akan sukses, dia akan bekerja dengan sendirinya. Jangan pernah membantu firman Tuhan. Saya sudah pernah beberapa kali mencoba membantu firman Tuhan. Ternyata yang gagal bukan firman Tuhan, yang gagal adalah saya. Dan akhirnya yang sengsara saya. Jadi jangan pernah membantu firman Tuhan. Biarlah firman itu bekerja dengan sendirinya. Ya, yang percaya saudara bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama engkau tidak menjadi hamba uang. Kalau engkau tetap menjadi hamba uang, berarti Tuhan lepas tangan, bukan hambanya Tuhan lagi. Kalau kita adalah hambanya Tuhan, dia tidak akan membiarkan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita hambanya Tuhan. Amin.
Nah, tentukan siapakah engkau? Hambanya siapa? Hambanya Tuhan atau hambanya uang? Kalau hambanya uang, yang kau lihat hanya uang, 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 uang. Tapi kalau engkau hambanya Tuhan, engkau akan melihat Tuhan, Tuhan. We shall behold Him. Kita akan melihat Tuhan karena kita hambanya Tuhan. Amin. Haleluya, amin saudara. Saudara diberkati Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Apakah kita seperti Lazarus yang sudah mati 4 hari? Tapi ingat, Lazarus dikasihi Tuhan Yesus. Sekalipun dia mati 4 hari, tetap dia bangkit. Dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Apa yang mati dalam kehidupan, serahkan itu kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Dan firman-Nya yang